Tumbal pesugihan dan teror arwah penuh dendam di rumah tua perkebunan karet. Gina, seorang gadis kecil berumur 10 tahun, tinggal bersama ayahnya, Pak Bandi, di sebuah rumah tua yang terpencil di tengah perkebunan karet. Rumah itu sudah lama tidak terurus, catnya mengelupas, dan halamannya ditumbuhi rumput liar setinggi lutut. Gina sering merasa kesepian, karena ayahnya jarang berada di rumah, sibuk mengurus kebun karetnya yang luas. Suatu malam, Gina terbangun dari tidurnya karena mendengar suara-suara aneh dari ruang tamu. Ia memberanikan diri keluar dari kamarnya, mengikuti suara-suara itu dengan hati-hati. Di ruang tamu, ia melihat ayahnya sedang duduk bersila di lantai, dikelilingi oleh lilin-lilin yang menyala. Di depan ayahnya, terdapat sebuah sesajen yang terdiri dari berbagai macam makanan, bunga, dan dupa. Gina penasaran dengan apa yang sedang dilakukan ayahnya. Ia mendekatinya perlahan, lalu bertanya, "Ayah, sedang apa?" Pak Bandi terkejut melihat Gina. Ia buru-buru mematikan lilin-lilin itu, lalu berkata, "Tidak apa-apa, Nak. Ayah hanya sedang berdoa." Gina tidak percaya dengan jawaban ayahnya. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh ayahnya. Ia memutuskan untuk kembali ke kamarnya, tetapi ia tidak bisa tidur lagi. Ia terus memikirkan apa yang dilihatnya tadi. Keesokan harinya, Gina mencoba mencari tahu tentang apa yang dilakukan ayahnya semalam. Ia bertanya kepada tetangga-tetangganya, tetapi tidak ada yang tahu. Ia juga mencari informasi di internet, tetapi tidak menemukan apa-apa. Gina semakin penasaran dan khawatir. Suatu hari, Gina sedang bermain di kebun karet ketika ia menemukan sebuah buku tua yang tergeletak di bawah pohon. Ia mengambil buku itu dan membawanya pulang. Di rumah, ia membuka buku itu dan mulai membacanya. Buku itu ternyata berisi tentang ilmu hitam dan pesugihan. Gina terkejut membaca isi buku itu. Ia teringat dengan apa yang dilihatnya semalam. Ia mulai menyadari bahwa ayahnya mungkin terlibat dalam praktik pesugihan. Malam itu, Gina tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan tentang ayahnya dan buku yang ditemukannya. Ia memutuskan untuk mengintip apa yang dilakukan ayahnya malam ini. Gina keluar dari kamarnya dengan hati-hati. Ia melihat ayahnya sedang bersiap-siap untuk melakukan ritual. Pak Bandi mengenakan pakaian serba hitam dan membawa sebuah keris. Ia berjalan menuju ke sebuah bangunan kecil di belakang rumah. Gina mengikuti ayahnya dari kejauhan. Ia melihat ayahnya masuk ke dalam bangunan kecil itu. Gina memberanikan diri untuk mengintip dari jendela. Di dalam bangunan itu, Gina melihat ayahnya sedang berdiri di depan sebuah altar yang dipenuhi dengan sesajen. Di tengah altar, terdapat sebuah lubang yang cukup besar. Pak Bandi memegang kerisnya dan mulai membaca mantra. Gina tidak mengerti apa yang diucapkan oleh ayahnya, tetapi ia merasa sangat takut. Ia ingin berlari pergi, tetapi kakinya terasa kaku. Ia hanya bisa menyaksikan apa yang terjadi selanjutnya. Pak Bandi selesai membaca mantra. Ia mengangkat kerisnya tinggi-tinggi, lalu menusukkannya ke dalam lubang. Seketika itu juga, terdengar suara jeritan yang memilukan dari dalam lubang. Gina menutup mulutnya dengan tangannya, menahan rasa takut dan ngeri. Pak Bandi mencabut kerisnya dari lubang. Darah segar menetes dari ujung kerisnya. Ia tersenyum puas, lalu keluar dari bangunan kecil itu. Gina masih terpaku di tempatnya. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dilihatnya. Ayahnya telah melakukan ritual tumbal. Setelah kejadian itu, Gina tidak pernah melihat ayahnya lagi. Pak Bandi menghilang tanpa jejak. Gina tinggal sendirian di rumah tua itu. Gina merasa sangat sedih dan kesepian. Ia merindukan ayahnya, meskipun ayahnya telah melakukan hal yang mengerikan. Ia juga merasa takut, karena ia tahu bahwa arwah korban tumbal ayahnya pasti bergentayangan. Suatu malam, Gina sedang tidur di kamarnya ketika ia terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar. Ia membuka matanya dan melihat sesosok bayangan hitam berdiri di depan pintu kamarnya. Bayangan itu perlahan-lahan mendekatinya. Gina ketakutan. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Bayangan itu semakin dekat.
Gina bisa melihat wajah bayangan itu dengan jelas. Itu adalah wajah seorang gadis kecil yang pucat pasi dengan mata yang melotot. Gadis kecil itu tersenyum sinis kepada Gina. Ia berkata, "Gina, aku datang untuk menjemputmu." Ia mencoba bangun dari tempat tidurnya, tetapi ia tidak bisa bergerak. Gadis kecil itu meraih tangan Gina dan menariknya keluar dari kamar. Gina diseret oleh gadis kecil itu ke dalam lubang yang digunakan ayahnya untuk melakukan ritual tumbal. Gina menjerit dan meronta, tetapi tidak ada yang bisa menolongnya. Gadis kecil itu mendorong Gina ke dalam lubang. Lubang itu sangat dalam dan gelap. Gina jatuh ke dalam lubang tanpa bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, warga desa menemukan Gina tewas di dalam lubang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Gina. Mereka hanya bisa menduga bahwa Gina telah menjadi korban tumbal pesugihan ayahnya. Arwah Gina bergentayangan di rumah tua itu. Ia sering menampakkan diri kepada orang-orang yang lewat di depan rumah itu. Ia juga sering mengganggu orang-orang yang tinggal di rumah itu. Rumah tua itu menjadi terkenal angker. Tidak ada yang berani mendekatinya lagi. Rumah itu dibiarkan kosong dan terbengkalai. Beberapa tahun kemudian, seorang pemuda bernama Roni datang ke desa itu. Roni adalah seorang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian tentang ilmu hitam dan pesugihan. Ia tertarik dengan cerita tentang rumah tua yang angker itu. Roni memutuskan untuk menginap di rumah tua itu selama beberapa malam. Ia ingin membuktikan kebenaran cerita tentang hantu Gina. Pada malam pertama, Roni tidak mengalami apa-apa. Ia tidur nyenyak di kamar Gina. Namun, pada malam kedua, Roni mulai merasakan kehadiran hantu Gina. Roni terbangun dari tidurnya karena mendengar suara tangisan anak kecil. Ia membuka matanya dan melihat sesosok bayangan putih berdiri di samping tempat tidurnya. Bayangan itu perlahan-lahan mendekatinya. Roni ketakutan. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Bayangan itu semakin dekat. Roni bisa melihat wajah bayangan itu dengan jelas. Itu adalah wajah Gina yang pucat pasi dengan mata yang melotot. Gina tersenyum sinis kepada Roni. Ia berkata, "Roni, aku datang untuk menjemputmu." Ia mencoba bangun dari tempat tidurnya, tetapi ia tidak bisa bergerak. Gina meraih tangan Roni dan menariknya keluar dari kamar. Roni diseret oleh Gina ke dalam lubang yang digunakan ayahnya untuk melakukan ritual tumbal. Roni menjerit dan meronta, tetapi tidak ada yang bisa menolongnya. Gina mendorong Roni ke dalam lubang. Lubang itu sangat dalam dan gelap. Roni jatuh ke dalam lubang tanpa bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, warga desa menemukan Roni tewas di dalam lubang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Roni. Mereka hanya bisa menduga bahwa Roni telah menjadi korban hantu Gina. Arwah Gina terus bergentayangan di rumah tua itu. Ia tidak akan berhenti sampai ia membalaskan dendamnya kepada ayahnya. Suatu malam, Pak Bandi kembali ke rumah tua itu. Ia telah menjadi kaya raya berkat pesugihan yang dilakukannya. Ia ingin mengambil harta karun yang disembunyikannya di bawah rumah itu. Pak Bandi masuk ke dalam rumah tua itu dengan hati-hati. Ia tidak tahu bahwa Gina sedang menunggunya. Gina muncul di hadapan Pak Bandi. Wajahnya penuh dengan kemarahan. Ia berkata, "Ayah, aku datang untuk menjemputmu." Pak Bandi terkejut melihat Gina. Ia ingin berlari pergi, tetapi kakinya terasa kaku. Gina meraih tangan Pak Bandi dan menariknya ke dalam lubang yang digunakan untuk melakukan ritual tumbal. Pak Bandi menjerit dan meronta, tetapi tidak ada yang bisa menolongnya. Gina mendorong Pak Bandi ke dalam lubang. Lubang itu sangat dalam dan gelap. Pak Bandi jatuh ke dalam lubang tanpa bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, warga desa menemukan Pak Bandi tewas di dalam lubang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Pak Bandi. Mereka hanya bisa menduga bahwa Pak Bandi telah menjadi korban hantu Gina. Setelah kematian Pak Bandi, arwah Gina akhirnya tenang. Ia tidak lagi bergentayangan di rumah tua itu. Rumah tua itu menjadi tempat yang damai. Namun, cerita tentang hantu Gina tetap hidup di kalangan warga desa. Mereka percaya bahwa Gina masih mengawasi rumah tua itu.
Mereka juga percaya bahwa Gina akan menghukum siapa saja yang berani mengganggu rumah tua itu.